Oke, tips sidang skripsi kali ini kita akan membahas mengenai problem rumusan masalah yang bermasalah. Nah, banyak yang keliru di dalam merumuskan rumusan masalah ini atau mendefinisikan rumusan masalah. Mari kita lihat. Nah, ini adalah tipikal rumusan masalah yang salah. Biasanya masalah yang diangkat itu merupakan masalah si peneliti. Ini contohnya bisa kita lihat di sebelah sini, bagaimana menganalisa sistem informasi ini. Kata-katanya itu seperti ini biasanya. Bagaimana menganalisa sistem informasi, bagaimana merancang sistem informasi, bagaimana membangun sistem informasi, bagaimana melakukan pengujian, bagaimana mendesain user interface, dan sebagainya, bagaimana mendesain database, dan seterusnya. Jadi, kalau di logika, ini semua adalah permasalahannya siapa? Permasalahannya si pembuat skripsi, bukan permasalahan si bisnis. Nah, salahnya di situ. Biasanya ini, bila rumusan masalahnya sudah bermasalah, maka bagian tujuan, manfaat, dan kesimpulan itu sudah pasti salah. Karena ada prinsip interkoneksitas ini. Jadi latar belakang itu kan isinya narasi. Di situ dimuat, sebenarnya termuat itu kisah permasalahan yang dialami oleh si bisnis atau organisasi, atau kita bisa sebut objek penelitian. Nah, ini dinarasikan di latar belakang. Lalu intisarinya, poin-poinnya itu kita masukkan ke rumusan masalah. Lalu tujuan ini dibuat berdasarkan poin-poin rumusan masalah juga. Tujuan penelitian kita apa sih? Intinya adalah membantu si organisasi, si bisnis, si perusahaan, si objek penelitian untuk memecahkan masalahnya. Itu inti dari tujuannya. Nah, manfaat tentu saja apa saja yang bisa dideliver ke si objek penelitian tadi apabila tujuannya tercapai. Nah, di kesimpulan nantinya ini ketika kita membuat kesimpulan, kita akan mengekspos lagi poin-poin permasalahannya apa sih. Lalu apakah mereka sudah terpecahkan atau belum, solusinya apa. Nah, itu yang dijabarkan di kesimpulan di bab 5. Nah, makanya kalau rumusan masalahnya salah, ini tujuan, manfaat, simpulan, ya sudah pasti salah. Nah, rumusan masalah itu sudah pasti akan bertentangan dengan permasalahan yang teridentifikasi di bab 3 kalau dia salah ya. Nah, ini juga termasuk dalam prinsip interkoneksitas. Gitu. Nah, jadi harus hati-hati betul di dalam mendefinisikan rumusan masalah ini. Ini dampaknya kemana-mana. Begitu Anda salah di situ, ya harus memperbaiki banyak hal gitu. Revisinya biasanya merembet kemana-mana. Nah, gimana sih rumusan masalah yang bagus itu harusnya gimana? Yang kita harus ingat, riset itu haruslah pertama customer centric, berfokus pada objek penelitian. Sehingga problem yang diangkat pun adalah problemnya si objek penelitian, bukan problem Anda. Nah, kemudian yang kedua, problem solving oriented, berorientasi membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh si objek penelitian. Nah, kalau yang diangkat problem kita, terus kita mengungkapkan harus memecahkan masalah kita, itu kan kesannya egois sekali gitu.
Nah, dan prinsip ketiga ini interconnected, memiliki elemen-elemen yang saling berhubungan di dalamnya. Makanya di dalam skripsi itu, draft skripsi ya, itu kalau bagus penulisannya itu kayak kayak cerita yang enak dibaca bagi dosen pembimbing, baik baik dosen pembimbing maupun dosen penguji itu buka skripsi yang bagus itu ya, penulisannya itu enak sekali bacanya. Kita semua senang. Wah, ini oke banget nih. Nah, oke. Jadi yang benar gimana? Nah, ya customer centric nih. Ungkapan permasalahan objek penelitian, organisasi, bisnis, perusahaan, atau permasalahan customer, dan lain-lain. Nah, permasalahan objek penelitiannya apa? Lalu problem solving oriented, ini gimana? Tujuan penelitian harus membantu objek penelitian untuk memecahkan masalahnya. Nah, ini harus ada dalam mindset kita dulu. Kemudian interconnected, rumusan masalah ini seharusnya merefleksikan poin-poin masalah yang dinarasikan, nah, di latar belakang dan memiliki kaitan dengan tujuan dan manfaat. Nah, jadi harus diperhatikan dari awal interkoneksitas dalam draft skripsi Anda ini ada atau enggak. Karena itu benang merahnya. Kadang-kadang penguji itu langsung eh, lompat ke bab 5, dia buka, lalu dia balikin ke bab 1. Ada nggak nih hubungannya? Ini hubungannya apa? Ini mana? Kok nggak diungkap, nggak diulas kembali problem-problem yang dihadapi dan eh, solusinya gimana, sukses atau enggak implementasinya. Nah, kalau ada kesimpulannya kacau gitu kan, itu itu kena mana-mana juga. Oke, nah terus contoh yang benar gimana ini? Ini mengungkap permasalahan dari sisi objek penelitian. Nah, ini biasanya mengikuti format kalimat masalah lalu dampak. Nah, ini seperti contohnya ini, menurunnya jumlah pengunjung halaman web dari platform penjualan online PT EGZ yang berdampak pada penurunan penjualan sejak 2020. Nah, make sense, ya kan? Ini benar-benar masalahnya si PT EGZ nih. Waktu delivery yang relatif lama, lebih besar dari 1 hari, untuk pemrosesan pesanan dari mulai data pesanan hingga ke tahap pengiriman barang yang menyebabkan meningkatnya pertanyaan dari pelanggan mengenai pengiriman. Oke, lalu naiknya frekuensi terjadinya kesalahan pemrosesan data invoice akibat dari masih adanya proses manual yang tidak tervalidasi hasilnya. Dampaknya, hal ini menyebabkan staf finance harus bekerja lembur untuk melakukan revisi total end-to-end. Nah, make sense kan? Ini problem-problem yang terjadi di bisnis, organisasi, perusahaan, terjadi di sisi objek penelitian. Nah, ini yang kita angkat. Karena apa? Ini yang harus kita pecahkan di dalam penelitian kita. Oke, terima kasih. Semoga membantu.